Oke, cek. Assalamualaikum, Ustadz Edi. Apakah sudah datang? Waalaikumsalam. Dan selamat datang untuk semuanya ya di acara kajian kita yang judulnya Refleksi Hijrah. Oke, kita buka dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, mari kita selalu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan hidayah maupun keimanan yang insya Allah ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kita semua. Dan juga selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita, panutan kita, yang mana beliau itu membawa kita daripada zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh kegemilangan, walaupun saat ini kita belum kembali berada di zaman itu, dan insya Allah kita akan kembali ke zaman itu lagi, ya yang patut kita syukuri, insya Allah. Oke, maka dari itu guna kita meneladani Rasulullah, kita akan mengadakan kajian yang mana ini nanti akan diisi oleh Ustadz Edi Subroto SPD. Nah, ini aneh, Tat. Judulnya refleksi hijrah ya. Refleksi hijrah kan. Nah, saya ngabari itu ini Mas, refleksi hijrah. Ya, baik. Nah, Terima kasih Mas Fuad. Sehat Mas Fuad. ya ini si anu Tat. Ini jadi kalau penjelasan di sini kan hijrah itu merupakan kebangkitan awal umat Islam. Sebelumnya umat Islam itu kan hidup tertindas di Mekah, yang mana itu belum ada kehidupan yang Islami. Ya, setelah hijrah ke Madinah, umat Islam bisa bangkit dan menjadi umat yang menerapkan Islam secara keseluruhan. Cuman ya, kalau mau menyinggung hijrah, itu sekarang gimana ya? Pengertiannya itu lebih mengarah ke anak muda, ya enggak? Soalnya eh, hijrah itu jadi kayak sebuah tren, yang mana orang itu mikirnya itu bukan berubah bangkit ke menjadi Islam yang sebenarnya enggak, tapi malah jadi sebuah hal yang FOMO atau fear of missing out. Jadi mereka itu melakukan itu cuma ikut-ikutan. Tapi eh, semoga ya dengan kajian ini Ustadz Edi itu bisa menjelaskan kita tentang hijrah yang sebenarnya. Sehingga hijrahnya itu enggak cuman karena ikut-ikutan. Hijrahnya itu enggak cuman karena kita itu, wah teman kita udah hijrah nih. Enggak, tapi sadar karena Allah itu telah memerintahkan kita untuk ya ud'u fisil mikafah. Maka hijrah pun juga harus dengan benar. Ya, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan mendengarkan, kita akan eh, mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat tentang hijrah ini, tentang refleksi hijrah dari Ustadz Edi Subroto. Monggo Tat, waktu dan tempat silahkan dipakai. Kalau dipersilahkan ya salah. Terima kasih Mas Fuad. Ya, sehat Mas Fuad. Ya, alhamdulillah sehat. Dengaran suara saya? Ya, Dengar, ya. dengar, dengar, alhamdulillah. Fuadnya posisi di mana? Saya ini baru nyambi bekerja ini, Jani. Lembur Rumahnya ini. mana Mas Fuad? Di ini, Mandul, Mandul. Di Memang Nipura, Oh, Cangkring. Bang. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahi masya Allah la yasudul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasudul su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih kepada Mas Fuad yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan hijrah. Kemudian yang kami hormati seluruh hadirin hadirat di ruang Zoom ini, semoga semuanya dalam kondisi yang baik, kondisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dibersamakan oleh Allah besok di yaumil akhir dengan surganya Allah di tempat yang ditempati oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati, insyaallah akan mulai dengan topik pembahasan. Jadi ini tahun baru Hijriah, hijrah hakiki ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gambar petanya ya. Jadi kalau dilihat dari peta hijrah ya, kemarin kan tanggal tahun baru Hijriah itu kan terkait dengan hijrahnya Rasulullah ya. Tahun baru Hijriah itu terkait dengan hijrahnya Rasulullah. Ini kami tampilkan dulu sebelum kita bahas cara bahasa dan seterusnya terkait dengan hijrah. Ini kami tampilkan rutenya ya. Jadi rute biasa orang berpindah atau melakukan perjalanan ke Madinah itu dengan rute yang ini biasanya. Ya. Nah, ketika hijrah rutenya berbeda. Karena hijrah ini peristiwa yang penting untuk kemudian memastikan Rasul benar-benar sampai di saat Rasul sedang diusahakan untuk dibunuh oleh Quraisy di Mekah. Maka beliau menggunakan jalur lain, jalur yang tidak biasa. Ya, ini jalur beliau sampailah kemudian di Madinah nantinya, insya Allah. Kita lanjutkan. Topik pembahasan kita insya Allah itu adalah yang pertama adalah pengertian hijrah. Kemudian yang kedua sekilas hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga hubungan peristiwa hijrah dengan penentuan tahun pertama dan bulan pertama dalam kalender Hijriah atau kalender umat Islam. Itu kita akan bahas pada topik yang ketiga. Adapun topik yang keempat adalah tentang pemaknaan hijrahnya Nabi dan pembentukan serta penataan kalender Hijriah. Insya Allah sore ini semoga kita bisa membahas 4 topik ini dan semoga bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kita awali dari pengertian hijrah. Nah, pengertian hijrah kita sampaikan al-hijratu fil lughati kama waradat fil mu'jamil ma'anil jami'iyya masdarul fi'li hajar. Pengertian hijrah secara bahasa ini kita ambil dari mu'jam atau kamus ya, makna al-jami', yaitu masdar. Jadi hijrah ini adalah masdar fi'il. Masdar fi'il dari hajaro, kemudian masdarnya adalah hijrah. Kemudian tujma'u ala hijratin. Hijrah ini dijamakkan. Jamaknya adalah hijrat. Jamak mu'anats salim. Wahia, pengertian bahasa hijrah adalah
khurujul fardi min ardin wan taqaluhu ila ardin usra. Pengertian hijrah adalah keluarnya seseorang dari suatu tempat dan berpindahnya seseorang kepada tempat yang lain. Fi hadfil husuli alal amani warizqi, dengan tujuan memperoleh keamanan dan ini secara bahasa ya. Secara bahasa adalah keluarnya seseorang dari suatu tempat dan berpindahnya seseorang ke tempat yang lain dengan tujuan memperoleh keamanan dan rezeki. Au hiya intiqalul mar'i min baladin ila baladin akhara. Atau hijrah itu bisa juga diartikan dengan berpindahnya seseorang dari suatu negara pada negara yang lain. Laisa muwafinan fihi, yang mana dia tidaklah menjadi warga negara tempat negara yang lain tadi. Liya'isha fihi, untuk keperluan hidup di dalam negara yang lain tadi, disifatin daimatin, dengan sifat yang terus menerus. Ini secara bahasa. Secara bahasa demikian. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pengertian secara istilah. Secara istilah, hijrah adalah intiqalur rasuli alaihi salatu wassalam, berpindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina, dan orang-orang beriman min daril kufri, dari negara kufur. Wahia Makkah, darul kufur itu adalah Makkah. Ila daril islami, ke negara Islam. Wahiyal Madinah, dan darul Islam itu adalah Madinah. Ila antamma fathu Makkah, sampai kemudian peristiwa pindahnya mukmin dan Rasul dari darul kufur Mekah ke Madinah itu berakhir sampai terjadinya Fathul Mekah. Jadi berpindahnya orang-orang beriman ke Madinah sebelum Fathul Mekah, termasuk Rasulullah sebelum Fathul Mekah, dan siapa saja setelah Rasul tapi sebelum Fathul Mekah, maka disebut dengan hijrah secara istilah. Waqad tammal intiqalu, dan sungguh telah sempurna perpindahan itu, ta'yidan wa nusratan, ya, ta'yidan wa nusratan, sebagai penguatan dan pertolongan di Rasul alaihi salatu wasalam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa i'anatul mu'minina, dan pertolongan orang-orang beriman li ba'dihim pada sebagian dari kaum beriman kepada sebagian yang lain, ala qitalil kafarati, untuk memerangi orang-orang kafir. Baik, demikian ini pengertian secara istilah. Jadi secara istilah yang dimaksud hijrah adalah berpindahnya Rasul dan orang-orang beriman dari darul kufur itu Mekah ke darul Islam yaitu Madinah, sampai waktu berakhir hijrah ini adalah sampai terjadinya Fathul Mekah. Kemudian sempurnalah dengan perpindahan ini penguatan dan pertolongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pertolongan orang-orang beriman sebagian mereka kepada sebagian yang lain untuk memerangi orang-orang. Baik, demikian pengertian secara istilah. Nah, berikutnya adalah apa itu darul Islam dan apa itu darul kufur. Di dalam pengertian istilah disebutkan ada penyebutan darul Islam, ada penyebutan darul. Nah, maka ketika mau mendefinisikan darul Islam dan darul kufur yang disebut di sana Makkah dan Madinah,
maka itu adalah definisi yang berdasarkan pada fakta. Berarti ini menguraikan fakta hakiki yang ada di Darul Kufur, yaitu Mekah pada masa saat Rasul belum hijrah. Lalu kemudian Darul Islam, yaitu Madinah ketika Rasul sudah pergi. Darul Islam. Darul Islam dia biladul lati tutabbaqu fiha ahkamul islami. Darul Islam adalah negeri-negeri yang diterapkan di dalam negeri-negeri itu hukum-hukum Islam. Ini yang pertama. Yang pertama ya. Apakah ini cukup? Tidak. Ya, ini yang pertama. Jadi disebut Darul Islam dan melihat Madinah ketika Rasul telah hijrah. Kemudian yang pertama harus memenuhi bahwa tempat itu tutabbaqu fiha ahkamul islami. Diterapkan di dalam tempat itu, negeri itu hukum Islam. Ahkam sama dari hukumun. Berarti ya seluruh hukum Islam. Wa yakunu amanuha amanil islami, dan keamanan negeri-negeri tadi yang menerapkan hukum Islam, keamanan yang ada pada negeri-negeri yang menerapkan seluruh hukum Islam tadi, amanil islami, dengan keamanan Islam, ya, dengan keamanan Islam. Jadi disebut Darul Islam harus memenuhi dua syarat. Satu, diterapkan di negeri itu hukum-hukum Islam, artinya seluruhnya. Kemudian yang kedua, keamanan negeri yang menerapkan hukum Islam seluruhnya tadi berada di bawah keamanan Islam. Keamanan Islam tadi kepentingan Islam. Wa darul kufri, dan adapun darul kufur, negeri kufur, yallati tutabbaqu anzimatul kufri. Darul kufri itu adalah dar yang diterapkan sistem-sistem kufur. Anzimah jamak dari nizam, ya. Anzimah jamak dari nizam. Sistem-sistem kufur itu diterapkan di sana, berbagai macam sistem. Atau yakunu amanuha bi ghairi amanil Islam, atau amanan negeri yang diterapkan Darul Kufur tadi adalah dengan keamanan selain Islam. Nah, begitu ya. Jadi kalau di sini kalau untuk mengetahui itu Darul Kufur, itu salah satu dari kedua ini sudah cukup. Bisa jadi negeri itu tidak menerapkan Islam, ya. Bisa jadi negeri itu keamanannya tidak oleh Islam. Jadi bisa jadi negeri itu menerapkan Islam, tapi keamanannya untuk kepentingan non-Islam. Ya, maka kemudian itu juga tidak bisa disebut dengan Darul Islam. Itu termasuk Darul Kufur. Nah, pendefinisian ini berdasarkan realitas dan Madinah. Jadi pendefinisian Darul Islam dan Darul Kufur itu dikembalikan kepada realitas dan Madinah. Yang mana semua kaum muslimin sepakat bahwa Madinah pada saat Nabi hijrah itu Darul Islam. Adapun Mekah sebelum Rasul hijrah dan sebelum Fathul Mekah adalah Darul Kufur. Maka berangkat dari kesepakatan realitas ini, lalu kemudian muncullah definisi ini. Baik, kilas tentang Darul Kufri dan Darul Islam. Kita lanjutkan ya. Sekilas hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, ini secara ringkas, jadi dilihat perjalanan Rasulullah dalam dakwah sampai kemudian hijrahnya beliau. Jadi Rasul lahir, kemudian itu, kemudian ada dakwah, kemudian ada tekanan dakwah, lalu kemudian ada hijrah ke Habasyah yang pertama, ya. Kemudian ada hijrah ke yang masih ke Habasyah, ya. Kemudian setelah hijrah yang kedua ke Habasyah itu jadi pemboikotan, ya. Pemboikotan berakhir, ya. Ketika pemboikotan itu jadi peristiwa wafatnya istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha,
juga wafatnya paman beliau Thalib bin Abdul Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul berusaha untuk memperoleh perlindungan dakwah Taif ya. Kemudian Rasul ditolak di Taif ya. Kemudian Rasul tetap berusaha dengan mengontak atau dengan melakukan interaksi dengan para jamaah haji ya, yang datang ke Mekah. Lalu kemudian terjadi baiat yang pertama ya. Kemudian baiat yang kedua ya. Kemudian ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu kemudian ada peristiwa hijrah. Jadi hijrah itu terjadi setelah rangkaian peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ada perjuangan, setelah ada pertentangan dan sebagainya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah sekilas perjalanan hijrahnya Rasul. Sekilas perjalanan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Jalurnya yang ini. Kalau hijrah yang jalurnya memang tidak biasa. Kalau yang biasa orang pergi ke Mekah dari Madinah jalurnya ini. Lalu ketika hijrah menggunakan jalur yang lain. Hadirin hadirat yang kami hormati, lalu peristiwa hijrah itu berawal dari tanggal 28 Safar. Jadi ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, ya. Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kembali lagi ke Muharram, kan ya, bulan-bulan yang digunakan di dalam penanggalan Hijriah. Nah, Rasul itu mulai hijrahnya adalah tanggal 28 Safar. Nabi keluar dari rumah Baginda ya. Berarti ini bulan kedua di dalam bulan penanggalan Hijriah. Muharram, Safar. Kemudian Nabi tanggal 28 itu keluar lalu menuju ke Gua Tur selama 3 hari. Selama 3 hari beliau berada di Gua Tur. Gua Tur itu posisinya dari Mekah agak ke selatan dikit ya. Tidak langsung ke utara, padahal Madinah itu di utara, tapi ke selatan dikit. Nah, di situ Rasulullah tinggal selama 3 hari. Ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa, peristiwa-peristiwa persahabatan, pengorbanan, ya, penghormatan dan strategi luar biasa ya antara Abu Bakar dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di beliau 3 hari berarti 28. Ya, kalau kemudian penanggalan di dalam hari atau jumlah hari di dalam 1 bulan di dalam Islam itu kalau tidak 29 ya 30 ya. Kalau enggak 29 ya 30. Kalau di tanggalan Masehi kan ada yang 29, ada yang 10, ada yang 31. Nah, 28 berarti tambah 3 hari. 28, 9, 30, atau kemudian 1. Nah, ketika tanggal 1 kan 28 tambah 3 ya. 9, 31. Nah, ketika tanggal 1 Rabiul Awal, nah, lalu kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Yathrib. Yathrib itu nama sebelum menjadi Madinah, yaitu Yathrib. Nah, kemudian beliau melakukan perjalanan dari Gua Tur ini ke Yathrib, sampailah beliau di Kuba. Ya, di Kuba itu adalah daerah sebelum masuk di Madinah. Ya, ini kalau di sini kan Kuba di sini, Madinah di sini ya. Jadi masih di luar Madinah, masih di luar Madinah ya. Lalu di Kuba Rasul membangun Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibangun Kuba ini. Nah, kemudian beliau tidak langsung ya, tidak langsung pergi ke Madinah berarti ya. Dia membangun dulu masjid. Itu masjidnya tidak seperti masjid-masjid sekarang ya. Masjid itu kan masjid makanul sujudnya. Masjid itu tempat untuk sujud. Artinya tempat yang dikhususkan untuk aktivitas sholat. Nah, itu yang penting itu sudah dipahami dan diketahui bahwa tempat itu dikhususkan untuk sholat. Tidak seperti sekarang bangunan yang kalau membangun seperti itu tentu akan sangat lama. Tapi Rasul membangun Masjid Kuba. Ya, masjid itu apa?
Kanus sujud. Sujud artinya yang dipahami oleh masyarakat atau oleh orang-orang bahwa tempat itu dikhususkan untuk kegiatan sholat. Nah, setelah itu terjadi, lalu kemudian Rasul melanjutkan perjalanan, ya. Lalu kemudian sampailah Yasrib, sambut dengan penuh gembira di tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti di Kuba membangun masjid itu 8 Rabiul Awal sampai di Yasrib 12 Rabiul Awal. Berarti 8, 9, 10, 11, 12 ya. 4 hari kemudian. Nah, ini posisinya di sini. Ini sampai di sini. Ini 4 hari kemudian Rasul sampai di Yasrib di Madinah. Demikian. Berarti perjalanan itu dari tanggal 28 sampai 12. Berarti berapa hari? Ya, 12 hari ditambah 28, 29, 30. Berarti 15 hari. 15 hari perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah. 15 hari. Dengan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah buasur yang digunakan oleh Rasulullah untuk berdiam diri selama 3 hari ya, ketika mengawali perjalanan hijrah. Ini dari dalamnya tidak terlalu besar. Kemudian ini dari luarnya, ini adalah gunungnya, ya gunungnya di mana buasur itu berada. Nah, kemudian ini adalah bagian pintunya. Luxur, Rotor, ya, bentuk dan buasur tidak terlalu tinggi, ya. Hanya ketika ada kisah Nabi dikejar, ya, kemudian ada sarang laba-laba, ya, ada kemudian sarang burung di sekitar mulut gua, ya, ada kemudian tanaman di sekitarnya, ya kurang lebih inilah yang memastikan orang kafir itu berarti tidak mungkin orang masuk dalam kondisi yang mulutnya seperti itu. Kemudian Rasul dan sahabat Abu Bakar masuk, ya. Abu Bakar sangat menghormati Nabi, ya. Beliau menggendong Nabi, jadi bilang begitu ya, karena Nabi masih waktu itu di saat sampai ini, ya, masuk ke ini. Kemudian beliau memastikan tempat ini aman, ya, dengan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua. Harapannya memastikan tidak ada hewan-hewan yang berbahaya yang akan bisa mengancam mereka berdua, ya. Rasul terutama, kemudian Abu Bakar oleh ular itu. Baik, lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang kita bahas berikutnya adalah hubungan peristiwa hijrah dengan penentuan tahun pertama dan bulan pertama. Hubungan peristiwa hijrah dengan penentuan tahun pertama dan bulan pertama. Dalam penanggalan itu ditentukan tahun pertamanya kapan, bulan pertamanya yang mana. Karena yang namanya bulan itu kan ya muter-muter aja dari 12 itu. Dari 1 ke 12, dari 12 ke 1 lagi. Pertanyaannya yang 1 itu yang mana dari 12 itu. Seperti di dalam roda, ya, dalam rantai dan sebagainya itu kan yang mana yang pertama. Nah, ini insya Allah kita akan bahas, ya. Hubungan peristiwa hijrah dengan penentuan tahun pertama dan bulan pertama dalam kalender Hijriah atau kalender umat Islam. Sistem penanggalan bulan dan tahun sebelumnya. Ya, kita akan bahas dari realitas sebelumnya itu seperti apa penanggalannya, bulannya, dan tahunnya. Masyarakat Arab sejak masa silam sebelum kedatangan Islam telah menggunakan kalender Komariah, kalender yang berdasarkan peredaran bulan. Mereka sepakat tanggal 1 ditandai dengan kehadiran hilal. Hilal, ya. Hilal itu adalah bulan Sabit, itu, bulan baru, ya, gitu. Mereka sepakat itu adalah tanggal pertamanya. Kemudian mereka juga menetapkan nama bulan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Sudah ada nama ini, sudah ada. Yang Muharram, Sa'bar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu sudah ada nama-namanya. Nah, itu sebelum Islam mengaturnya itu sudah ada. Seperti ini sudah. Terus kemudian masyarakat Jazirah Arab belum memiliki angka tahun. Tapi kalau angka tahun belum ada. Kalau angka tahun belum ada. Kalau bulan dan tanggal 1-nya sudah ada.
tentuan yang mereka gunakan sudah ada. Mereka tahu tanggal dan bulan, tapi tidak ada tahunnya. Biasanya acuan tahun yang mereka gunakan adalah peristiwa terbesar yang terjadi ketika itu. Peristiwa yang terjadi, yang besar, yang dianggap penting dalam 12 bulan yang berjalan apa? Maka penentuan tahunnya itu bisa belakangan. Karena bisa jadi tahun itu peristiwa besarnya adalah setelah bulan apa gitu ya, bulan apa. Contoh adalah tahun gajah. Tahun gajah kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena di antara 12 bulan itu ada peristiwa penyerangan pasukan gajah Abraha ke, maka kemudian ini dianggap peristiwa sangat besar, peristiwa yang sangat fenomenal. Maka kemudian adalah nama rangkaian bulan selama 12 itu dengan tahun gajah. Ada penyebutan tahun Fijar ya, perang Fijar karena ini perang yang sangat besar menurut mereka. Tahun renovasi Ka'bah karena terjadi peristiwa renovasi Ka'bah. Nah, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Keadaan semacam ini berlangsung terus sampai zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Nabi masih akan seperti penentuan tahunnya ya. Dan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masih berjalan seperti ini. Ketika itu para sahabat memiliki acuan tahun. Tidak ada tahun pertama, kedua, ya, sampai kemudian sekarang sudah alhamdulillah 1445 Hijriah. Acuan yang mereka gunakan untuk menamakan tahun adalah peristiwa besar yang terjadi ketika itu. Ini masih tetap berjalan sampai masa Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Rasulullah sudah menggunakan. Nah, berapa nama tahun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tadi itu kan masa sebelum berubah ya kan, tahun gajah, tahun Fijar. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa Nabi menggunakan mekanisme kaidah penentuan tahun juga sama dengan kaum Arab waktu itu sebelum ada penataan oleh kaum muslimin, yaitu misalnya tahun izin, ada disebut tahun izin. Ya. Apa disebut tahun izin atau sanatul ini? Karena ketika itu kaum muslimin diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Nah, sanatul izni. Nah, begitu. Kemudian ada tahun perintah sanatul amri karena mereka mendapat perintah untuk memerangi orang musyrik. Nah, sanatul amri ini adalah penyebutan nama di masa Rasulullah, penyebutan masa tahun di masa Rasulullah. Ada tahun tamhiz, artinya ampunan dosa. Di tahun ini Allah menurunkan firman-Nya ayat 141 surat Al-Imran yang menjelaskan bahwa Allah mengampuni kesalahan para sahabat ketika perang Uhud. Karena kan ada peristiwa perang Uhud di mana sahabat yang berada di bukit Uhud itu dilarang untuk turun dari bukit. Kemudian terjadilah peristiwa di mana kaum muslimin mengalami pukulan yang merepotkan sampai Rasul lupa. Kemudian ada tahun Zilzal, ujian berat. Ketika itu kaum muslimin menghadapi berbagai beban ekonomi, keamanan, krisis pangan karena perang Khandaq. Ya, peristiwa Khandaq mengalami peristiwa yang sangat berat ya. Kemudian disebut tahun Zilzal. Nah, ini adalah tahun-tahun yang digunakan di masa Rasulullah. Artinya nubuah sudah ada. Ya, baik. Berikutnya, latar belakang terbentuknya kalender Hijriah. Latar belakang terbentuknya kalender Hijriah. Nah, yang pertama adalah permintaan dari Abu Musa al-Ash'ari, seorang gubernur Basrah. Basrah adalah daerah Irak dalam peta sekarang. Kepada Khalifah Umar Ibn Khattab. Jadi peristiwanya peristiwa saat pemerintahan Khalifah yang kedua. Berarti sebelumnya belum terjadi peristiwa pengaturan penanggalan seperti sekarang. Ya. Ada permintaan dari Gubernur Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan innahu ya'tina min amiril mu'minina. Sesungguhnya telah datang kepada kami dari Amirul Mukminin banyak surat tutup ya. La nadri ala ayyin amal. Maka kita ini tidak memahami, tidak mengetahui ya kapan ini terjadi. Kapan ini kita lakukan surat menyurat ini.
Wa qad qara'na kitaban, kita telah membaca surat mahallahu Sya'ban, ada sebuah surat yang dikirim oleh Umar dari surat-surat yang banyak itu, posisi penulisan bulannya itu Sya'ban. Fala nadri huwa alladhi nahnu fihi amil madhi. Maka kemudian kami ini tidak tahu apakah surat tadi itu yang bertuliskan Sya'ban tadi itu saat kita berada di bulan Sya'ban ini atau bulan Sya'ban tahun lalu. Tulisannya itu Sya'ban gitu. Lalu kemudian Abu Musa Al-Asy'ari meminta untuk diberikan keterangan ini Sya'ban yang mana. Kita artinya adalah yang beberapa dari tahunnya. Lalu kemudian dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan anna sahabat alladzina asyaru ala Umar wajadu anna al-umur allati yumkinu an yu'arrikha biha arba'an. Sungguhnya para sahabat yang kemudian mereka bermusyawarah bersama Umar, mereka mendapati sesungguhnya perkara-perkara yang memungkinkan untuk dijadikan penentuan perhitungan dengan tahun itu adalah dia mauludu. Yang pertama adalah maulidu, yaitu kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dihitung dari lahirnya Rasulullah. Wa mab'atsuhu, dan diutusnya Rasulullah, itu yang kedua. Kemudian wa hijratuhu, hijrahnya Rasulullah. Wa wafatuhu, dan wafatnya Rasulullah. Jadi dalam musyawarah itu bersama Umar, para sahabat itu memunculkan 4 alternatif yang menjadi hitungan patokan tahun pertama, yaitu tahun di mana Rasul lahir, tahun di mana Rasul mendapat wahyu, atau tahun hijrahnya Rasul dan wafatnya Rasulullah SAW. Nah, demikian ya. Nah, dari 4 alternatif itu, lalu kemudian Umar bin Khattab sebagai khalifah yang memiliki kewenangan untuk menentukan salah satu alternatif, lalu kemudian Umar mengatakan pilih yang patokan tahun pertamanya adalah hijrah, dengan ungkapan yang disebutkan al-hijratu faraqat bainal haqqi wal batil fa'arikhu biha. Jadi hijrah itu adalah pembeda antara hak dan batil. Maka kemudian pilihlah penanggalannya, atau jadikan patokan tanggalnya, tahunnya, ya, itu dengan peristiwa hijrah. Demikian. Ya. Mungkin ada sesuatu yang muncul. Bukankah Rasul itu sudah pembeda saat di Mekah? Siapa yang bersama Rasul berarti itu hak, siapa yang tidak bersama Rasul ya. Ini ada peristiwa di mana hijrah itu menjadikan dan batil itu menjadi jelas dan keseluruhan. Jadi kalau di Madinah semua aturan Islam itu diterapkan, berarti semuanya hak ada di sana. Lalu kemudian kalau yang tidak sesuai dengan apa yang berlaku di Madinah itu adalah pasti batil. Sedangkan di Mekah belum, kondisi ini belum diterapkan. Islam dan keamanan itu ada. Itulah al-haq. Hak itu ada diterapkannya seluruh ajaran Islam dan keamanan di tangan kaum muslimin. Itulah al-haq. Sedangkan di Mekah belum. Itulah yang disebut al-haq, dan yang tidak seperti itu berarti al-batil. Ya, karena kita kembali kepada pengertian Darul Islam dan Darul Kufur. Jadi Darul Islam adalah al-haq, Darul Kufur adalah al-batil. Darul Islam adalah diterapkan seluruh hukum Islam dan keamanan yang di tangan Islam. Sedangkan Darul Kufur selama tidak memenuhi 2 kategori tadi, itulah Darul Kufur dan itu adalah al-batil.
Dan ini perkara penting. Kenapa? Karena Umar menggunakan hal itu sebagai penentu perhitungan tahun di saat ada hal-hal penting yang lain juga. Akhirnya Nabi kan penting. Wahyu turun itu kan penting. Baik. Nah, kemudian penjelasan lebih lanjut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang diwarna itu saja. Awal zaman alladhi nazza fihi al-islamu wa abdun fihin wa abida fihin Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu aminan. Ya. Kenapa demikian? Karena di Madinah adalah waktu pertama yang mana di dalamnya yaitu ada kemuliaan Islam. Kemuliaan Islam ada di situ. Dan Nabi beribadah di waktu itu dengan ibadah yang aman. Baik, ya, kurang lebih gitu saja. Kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa bulan pertamanya adalah Muharram bukan Safar, padahal Nabi keluar rumah untuk berhijrah di bulan Safar. Bagaimana penjelasan tadi? Nah, kemudian jelaskan bahwa li'anna ibtida al-azmi al-hijrati ana fil Muharram. Karena sesungguhnya permulaan azam, tekad yang kuat. Azam ini tekad yang kuat untuk melakukan hijrah itu di bulan Muharram. Tekadnya itu di bulan Muharram. Pelaksanaannya di bulan Safar. Begitu ya. Jadi kenapa kok hitungannya Safar? Bulan pertamanya Muharram bukan Safar. Karena azam untuk melakukan hijrah itu di bulan Muharram. Meskipun pelaksanaannya di bulan Safar. Karena tidak mungkin ada pelaksanaan tanpa ada azam, tekad yang kuat. Maka tekad yang kuat inilah yang dijadikan patokan bulan pertamanya. Ya, tahun pertamanya karena hijrah, bulan pertamanya azam hijrahnya. Tidak hanya fakta hijrahnya. Ya, bulan awal dari perjalanan hijrah, tapi azam untuk berhijrahnya. Adapun pemaknaan hijrahnya, Nabi dan pembentukan serta penataan kalender hijrah sekarang. Pemaknaan. Hijrah, satu ya, hijrah adalah proses perubahan. Dan perubahan menjadi yang selalu mengarah kepada kesempurnaan. Mengarah kepada kesempurnaan. Anju ilal kamal. Meskipun tidak akan pernah sempurna, tapi menuju ke sana terus. Meskipun tidak akan pernah sampai, tapi orang yang hijrah itu adalah orang yang berusaha menuju ke tempat yang sempurna. Kalau di dalam hadis ya disebutkan bahwa al-muhajiru, orang yang berhijrah itu adalah man hajaro ya, ma nahallahu an. Jadi al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan hajaroma apa nah yang melarang Allah melarang atas perkara yang dia tinggalkan. Itu adalah hijrah ya. Jadi demikian, itu hikmahnya ya. Nah, ini melihat hijrah itu peristiwa besar, dan hijrah itu dalam hadis juga disebutkan al-muhajiru man hajaroma naha anhu. Jadi ini sesuatu yang besar. Orang yang bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang besar, sebagaimana para sahabat menganggap hijrah adalah peristiwa yang sangat besar dan penting yang kemudian menjadi patokan hitungan dan selalu hitung. Yang pertama. Ya, jadi hijrah di sini ya hijrah secara hakiki ya, bukan hanya hijrah penampilan ya. Yang kedua adalah perubahan itu harus dimulai dari tekad. Apa para sahabat kaum muslimin itu menghargai tekad yang kuat. Karena tekad yang kuat ini insya Allah akan menjadikan adanya langkah nyata. Nah, makanya kemudian tekad yang kuat itu dijadikan patokan bulan pertamanya, Muharram. Dan Safar yang terjadi peristiwa pindahnya Rasul itu Safar. Malah Muharram dijadikan bulan pertama karena tekad yang kuat untuk melakukan hijrah
peristiwa yang sangat penting atau sesuatu yang sangat penting, karena tidak mungkin ada tindakan kalau tidak ada azam. Kemudian azam ini perkara penting. Kita semua memiliki azam dan bisa mempertahankan azam untuk menjadi langkah nyata. Ya, dilanjutkan dengan niat yang benar. Untuk ini penting ya, karena azam itu tekad yang kuat, lalu kemudian tekad ini dilakukan dengan ikhlas. Ini penting. Sebagaimana para sahabat ya, dan Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan. Kemudian yang ketiga adalah dengan tekad yang kuat dan keikhlasan. Dengan tekad yang kuat dan keikhlasan, bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, menjadi modal awal keberhasilan menjalani proses hijrah. Tekad yang kuat dan keikhlasan. Menghadapi berbagai hambatan maupun tantangan. Tekad yang kuat dan keikhlasan. Tentu dilengkapi dengan pemahaman yang benar dalam bersikap dan beramal. Ikhlas itu penting, tapi pemahaman yang benar itu juga itu sebagai syarat sanil amalan. Amal yang terbaik adalah amal yang aswab dan ikhlas yang benar secara pelaksanaan dan ikhlas secara kesadaran. Baik. Kemudian yang keempat adalah keberhasilan hijrah adalah perkara besar dibanding perkara besar lainnya. Jadi keberhasilan hijrah adalah perkara besar dibanding perkara besar lainnya. Apa perkara besar lainnya? Perkaranya adalah lahirnya Rasul, diutusnya menjadi nabi. Ya. Nah itu adalah peristiwa besar lain. Tapi kemudian sahabat memilih peristiwa hijrah. Berarti ini adalah perkara besar. Maka proses menuju hijrah juga perkara besar. Karena tidak mungkin satu yang besar dapat dilakukan dengan sesuatu yang besar pula. Maka orang besarlah orang yang memiliki kekuatan besarlah yang mampu menikmatinya, menikmati proses hijrah. Karena hijrah ini adalah peristiwa besar ya, membutuhkan ketahanan besar, keikhlasan besar, ilmu yang cukup ya. Maka orang besarlah yang mampu menikmatinya, menikmati proses perubahan itu yang lebih baik. Proses meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud dengan keikhlasan adalah tasfiyatul aqli an mulahadatil makhlukin. Keikhlasan itu adalah kejernihan akal dari perhatian makhluk. Jadi kalau ada makhluk, ya ada khalik. Nah, kalau sudah akal ini jernih dari makhluk, maka hanya diisi oleh al-khalik. Artinya kesadaran hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas yang tidak campur dan seterusnya. Dan keikhlasan ini adalah modal keistiqomahan. Keikhlasan ini adalah modal keistiqomahan. Kenapa ada kesimpulan demikian? Karena di dalam Al-Quran disebutkan ketika itu iblis bersumpah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diusir dan dilaknat oleh Allah. Ya, di dalam Al-Quran sampaikan ini yang terakhir saja, 2 ayat terakhir. Qala fa bi'izzatika. Iblis berkata, maka demi kemuliaan ya Allah. Iblis mengatakan begitu. La'uwiyannahum ajma'in. Sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, artinya manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu minhum, di antara hamba-hambamu itu adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mukhlas, orang-orang yang mukhlis di antara mereka. Mukhlas itu isim maf'ul, mukhlis itu isim fa'il, masdarnya adalah ikhlas. Akhlasa yukhlisu, masdarnya ikhlas, isim fa'ilnya mukhlis, isim maf'ulnya mukhlas, yang dijadikan ikhlas Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kait dengan apa yang saya kami sampaikan. Hijrah semuanya bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah yang dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik secara individu, dan secara jamaah maupun secara negara. Yang mohon maaf. Wa'afu minkum. Kami kembalikan kepada masyarakat.
Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya. Terima kasih jazakallah khair Ustadz Edi Subroto yang nanti telah menjelaskan tentang makna hijrah yang sesungguhnya. Yang mana itu kalau secara saya memahaminya itu berpindah dari sebuah hal yang tidak baik menjadi baik. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dulu beliau tinggal di Darul Kufur. Yang mana di situ belum ada penerapan Islam. Dan beliau pindah ke Madinah. Yang mana di situ Islam itu sudah menjadi fondasi, sudah menjadi sebuah hal yang dilakukan dalam kehidupan. Nah, itu. Dan juga di sini hijrah itu totalitas ya, Ustaz tadi. Enggak cuman secara looknya saja. Jadi eh, secara hati, dimulai dari niat, ya kan tadi seperti yang Yinan bilang. Oke, kemudian ya di sini ada siapa aja ini? Masya Allah, ada ini saya Ustaz Edi, Mas Antoro, ini Arif, katanya Pak Arif Eka ini. Terus Pak Farmadi, nih Ridho Zain, Wahyu. Itu misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini masih ada waktu sekitar 6 menit menuju 17.30. Nih, monggo, peserta. Ada yang mau tanya atau enggak? Ini kayaknya bisa open mic sendiri, setauku. Enggak diatur oleh host. Oke. Apa sepertinya udah pada paham ya tadi? Masya Ya, Allah. saya Nah, paham ini ya. oke. Dan juga, Assalamualaikum, Ustaz. oh itu, monggo, monggo Pak, bertanya, silahkan. Ya, anjing, matur suwun. Ustaz, saya mau bertanya tentang fenomena orang-orang hijrah yang tetapi masih secara parsial, maksudnya misalkan hijrah dari kontrakan yang bayarannya harganya mahal pindah kontrakan yang agak terjangkau, atau hijrah dari kos-kosan yang penghuninya mayoritas non-muslim cari kos-kosan yang penghuninya muslim biar ya enak lah gitu kan. Atau hijrahnya hanya sebatas eh, tadinya belum berkerudung, sekarang pakai kerudung. Nah, orang ini kalau misalkan kita ajak memaknai hijrah yang lebih menyeluruh, misalkan hijrah dari tadi disebutkan yang dimaksud hijrah itu dari Darul Kufur gitu ya ke Darul Islam. Nah, ini mereka menganggap itu adalah pendapat tradisional atau kaum konservatif atau orang-orang yang eh, apa istilahnya kaku gitu ya, atau lebih ekstrim lagi dianggap orang yang radikal gitu ya. Nah, jadi kita mencoba untuk menjelaskan makna hijrah dari sudut pandang yang lebih kafah ya, lebih totalitas, tetapi justru mereka menyudutkan dalam artian kata nggak terima gitu ya, bahwa ya hijrah nggak harus gitu-gitu banget lah. Nah, itu eh, lebih sederhananya kalau kita mau menjelaskan ke mereka itu tentang hijrah ini pakai bahasa yang seperti apa, Ustaz? Matur suwun sebelumnya atas pencerahannya, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jaza atas perhatian dan tanggapannya yang bukan kepada Pak Farmadi ya. Jadi yang pertama ketika kita uh,
ada peristiwa perubahan tahun itu kan kemudian kita ingat kenapa ada perubahan tahun, kenapa hitungannya kok sekarang 1445 kan gitu ya. Itu kan sesuatu yang wajar kalau mungkin kita ingat peristiwa yang menjadi latar belakang penanggalan. Nah, kalau secara penanggalan itu memang dikaitkan dengan hijrah yang disebut dengan dari Darul Kufur ke Darul Islam. Darul Kufur, Darul Islam, Darul Kufur adalah dar atau wilayah yang tidak menerapkan hukum Islam atau amanahnya tidak Islam. Jadi salah satu dari dua itu sudah menjadikan Darul itu Darul Kufur. Karena realitas Mekah seperti itu. Lalu kemudian ke Darul Islam. Itu adalah dar atau wilayah yang satu menerapkan hukum Islam dan ini harus ada dua-duanya dan keamanannya di tangan Islam. Nah ini kan sesuatu yang harus diingat ya. Jadi kita ini mengingat peristiwa yang melatar belakangi penanggalan tahun maupun bulannya di peristiwa-peristiwa ini. Harusnya itu yang kita ingat, itu yang pertama. Jadi ketika kita memperingati atau mengingat ya peristiwa tahun itu wajarnya teringat dengan belakang terjadinya perhitungan ini. Ini bukan konservatif ya. Karena kalau konservatif menghitung sesuatu yang konservatif gitu kan itu karena dia menganggap sesuatu yang buruk ketika dikaitkan dengan peristiwa dari Darul Kufur ke Darul Islam, dia juga menghitung sesuatu yang dilandaskan kepada sesuatu yang dia telah gitu. Jadi itu kontraproduktif atau tidak konsisten. Jadi dia mencela sesuatu di mana sesuatu itu menjadi pijakan dari pengakuan dia bahwa sekarang ini adalah tahun baru Islam, tahun baru yang ke-1445 itu kan tidak konsisten. Itu yang pertama. Maka tidak konsistenan itu adalah bukti sebenarnya tidak benaran. Jadi kalau ada tidak konsisten berarti dia tidak benar. Orang yang konsisten lah, orang yang bisa membangun konsistensi lah, dan kemudian pertahankan konsistensi lah itulah yang jadi indikasi kebenaran di dalam berargumentasi dan logika. Karena kalau nggak konsisten berarti logikanya cacat. Nah kemudian yang kedua itu terkait penanggalan kan ya. Kalau kita memperingati penanggalan berarti harus ingat dengan latar belakangnya. Kalau kita dilarang harus gimana? Nggak konsisten. Kemudian yang kedua terkait dengan makna hijrah, itu ada hijrah bahasa. Secara bahasa memang bisa terjadi, sekarang pun bisa ya. Kalau makna istilah ya hijrah itu yang dimaksud adalah peristiwa 1445 tahun yang lalu itu secara istilah. Secara bahasa ya bisa digunakan adalah al-muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Itu masih bisa sampai sekarang. Yaitu orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu juga bisa disebut hijrah. Orang yang dari tempat dari sesuatu yang biasanya dia melakukan pelanggaran, ya mungkin aktivitas kemaksiatan, kemudian tidak maksiat. Itu bisa saja disebut orang yang berhijrah secara bahasa. Maka kita ini sedang membahas secara bahasa atau secara istilah. Nah, kalau kita sedang membahas secara istilah, ya jangan disebut sebagai sesuatu yang salah. Terus proporsional. Kita ini sekarang sedang membahas secara istilah atau secara bahasa. Dan dua-duanya bisa dipakai sampai sekarang. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, semoga kita memang secara bahasa itu masih bisa, kita bisa melakukannya. Itu meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sebagaimana para sahabat menganggap peristiwa hijrah secara istilah itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Karena kita sekarang belum bisa melakukan secara istilah, ya, dari Darul Kufur ke Darul Islam, tapi kita masih bisa melakukan secara bahasa, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah peristiwa besar yang kita mungkin perlu kita ingat ya. Kita ini sudah berhasil meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo niku untuk Pak Farmadi jawaban dari Ustadz Edi. Cuman ya, ini saya tertarik untuk mengomentari nih tentang konservatif. Yang dikatakan, wah itu memperjuangkan tegaknya syariat
itu membawa ke zaman batu, ke zaman dulu. Zaman dulu kan zamannya unta. Sedangkan kalau dibilang jadul-jadulan, kuno-kunoan, itu kan demokrasi gini ya, Tat. Udah ada bahkan sebelum zamannya Nabi, ya kan? Itu kalau dinilai mana yang konservatif? Sedangkan bahkan demokrasi itu banyak dikritisi oleh para filsuf-filsuf pada saat itu. Yang mana itu memang banyak catatan di situ. Yang mana kalau dibeberkan di situ malah lebih mudah untuk terjadi kayak penyelewengan hukum karena ya kalau bisa di jumlah votingnya bisa banyak untuk mengakuisisi atau menentukan suatu hukum yang dia inginkan itu kan malah enak ya kan. Nah itu yang jadi PR. Jadi tanyain aja kira-kira yang konservatif siapa wong demokrasi itu udah dari lama ya kan Tat? Ya aneh juga kalau dipikir-pikir. Saya bentar ini di chat kayaknya ada yang tanya. Oh, udah dijawab sama Pak Farwanti. Karena siap Ustadz, jazakumullah khair atas pencerahannya. Nah itu. Oke, kira-kira ini Mas Santoro, Pak Arif, Mas Rito lain, Mas Wahyu itu mau tanya nggak ya? Walaupun udah 17.34 sih. Oke, saya beri waktu 10 detik. Kalau nggak tanya, kita sudahi saja. Karena sudah melebihi waktu kajian yang ditentukan. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ternyata insya Allah sudah pada paham ini, Tat. Dan semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan semoga apa yang kita dambakan saat ini, apa yang kita perjuangkan itu bisa segera terwujud. Bisa segera kembali di dunia ini, insya Allah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Eh, Jazakumullah khairan katsiran, terutama Ustadz Edi itulah yang telah mengisi kajian sore hari ini tentang refleksi hijrah. Semoga tadi bisa menjadi manfaat dan juga mempercepat ya kembalinya kehidupan yang Islami. Ya, sekian dari saya juga sebagai eh, moderator atau moderator sih MC. Jika ada salah mohon dimaafkan karena ini ya newbie. Kayaknya saya baru pertama kali ya tadi ya kan. Baru pertama kali. Gitu sih Tat. Mungkin ke depannya saya bakal dimintai terus sama Mas Farid untuk jadi kayak gini. Mungkin. Oke, sekian. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Atur suwun, Sat. Amin. Ji, Sat.